Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel saya di Wawan Dedi Family. Di video kali ini sesuai video yang sebelumnya yang saya katakan akan menceritakan tentang cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari beliau kelahiran, perjuangannya sampai beliau wafat. Nah, di video kali ini buku yang akan saya bacakan buat teman-teman yaitu dari buku tim Syamil Book. Nah, ini ya teman-teman, ini lumayan lengkap ya teman-teman. Jadi di buku Syamil Book ini lumayan banyak ya tentang cerita Rasulullah dari awal perjuangannya. Yang dari jilid pertama ini yaitu tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ini. Nah, sebenarnya buku ini teman-teman yang diperuntukkan untuk anak-anak ya. Tapi tidak salah ya, kita sebagai orang tua biar bisa menyampaikan ke anak-anak ya, tidak salahnya kita juga membaca buku ini untuk bisa memahami dan sekaligus lah bertambah ilmu. Walaupun ini buku untuk diperuntukkan untuk anak-anak, tapi tidak ada salahnya ya, sebagai orang tua sama-sama ya, untuk sama-sama mengetahui dan belajar tentang cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya oke lah teman-teman, baiklah kita mulai di halaman pertama dulu ya. Ini dari letak Mekah. Teman-teman sekalian, ini ya buku di tulisannya. Adik-adik tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya betul, kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Nah, di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, yaitu Baitullah. Ke arah Ka'bah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Dan di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya teman-teman sekalian dilahirkannya yaitu di kota Mekah. Nah kemudian, apakah kalian juga tahu di manakah letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur, atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Nah, jawabannya ya sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk kota Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Nah, jadi teman-teman sekalian, dulu ya di kota Mekah itu di sini diterangkan ya, jadi ada begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk kota Mekah. Itu ya jalan yang pertama yaitu jalan yang menuju ke kota Yaman, yang kedua jalan menuju ke Laut Merah, dan jalan yang ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Lalu di sini teman-teman kalian, di buku ini pakaian orang Arab. Nah, sebelum lanjut yang ini ya, yang tadi kan kota Mekah ya. Pakaian orang Arab. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Baduy. Kalau di Indonesia juga ada ya, kalau nggak salah di Baduy itu apa ya? Di Banten gitu kalau salahnya. Juga ada ya Baduy ya. Ini beda ya, ini di penduduk asli di Jazirah Arab, suku Baduy. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kencang. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ketiak, 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat, atau putih. Pakaian wanitanya
panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam, atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih, atau coklat melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Jadi pakaian orang Arab ya teman-teman, penduduk asli Jazirah Arab dulu itu adalah penduduk asli Jazirah Arab adalah yaitu sukunya adalah suku Baduy ya. Nah teman-teman sekalian, terus ini selanjutnya, ribuan tahun yang lalu lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya dari Palestina menuju Yaman atau Yaman dari menuju Palestina ya. Yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Jadi teman-teman dulu ini cerita Rasulullah lahir. Jadi dulu itu lembah Mekah itu hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah. Jadi kalau di kita mah nanti kalau orang sana mah tempat tempat peristirahatan apa nisan ya. Jadi kalau misalkan udah capek jalan, disitulah tempat untuk istirahatnya. Itu dari rombongan Yaman menuju Palestina atau sebaliknya dari Palestina menuju Yaman. Itu tinggalnya di kota Mekah. Terus Nabi Ismail lah yang pertama kali teman-teman yaitu yang membuat Mekah menjadi sebuah kota. Jadi Nabi Ismail yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Terus saya juga baru tahu ya teman-teman. Jadi ternyata ya Nabi Ismail yang pertama kali Mekah menjadi sebuah kota. Terus teman-teman, adik-adik tersayang, kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Nah selanjutnya ini ke halaman 4. Jazirah Arab. Nah, adik-adik tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain, yaitu bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Jadi Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan berjumlah sekitar di sini 10 sampai 12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi dengan gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Nah, teman-teman sekalian, ya tadi Jazirah Arab ya. Nanti berlanjut lagi nih ke video selanjutnya. Ini baru 2 judul nih dari letak Mekah dan Jazirah Arab. Nah sebelum nanti ke judul yang lain, di sini unta. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Wow. Jadi unta mah bisa mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Kalau kita nggak minum maka 17 hari ya teman-teman. Sehari juga kayaknya sudah lulus ya. Di sini sekali minum unta dapat meneguk air sebanyak 120 liter. Waduh. 120 liter.
Kita salah 1 liter juga udah ini ya, udah begah. Ini unta selagi minum 120 liter. Walaupun pelan, jika dipacu unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Oh, jadi unta mah walaupun pelan, tapi kalau misalnya dipacu untuk dapat menempuh jarak sampai 300 km. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Jadi itu teman-teman ya, susu unta juga nih bisa jadi ini sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Air seninya juga menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Terus kotorannya juga dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Wow. Jadi ternyata ya teman-teman, ini saya juga nih baru baca nih, unta ternyata banyak manfaatnya ya. Selain hewan ternak juga ini unta sebagai di sini dulu diandalkan untuk kendaraan. Terus banyak manfaatnya. Kenapa ya unta tasan aja unta dispesialkan ya. Jadi dari mulai di sini unta tuh tadi ya bisa dapat berjalan selama 17 hari tanpa minum. Terus dari mulai ini unta teh di sini sangat bermanfaat dari mulai susunya, terus kulitnya, dagingnya, kukunya, terus sampai kotorannya juga unta bisa bermanfaat. Nah kalau pertama kalau di Indonesia mah bukan unta ya, yang semua bisa di teh pohon kelapa ya. Pohon kelapa itu kan semuanya bisa ya. Nah teman-teman sekalian, begitulah nih di video kali ini, panjang ting nih ya. Jadi yang pertama letak Mekah, cerita Rasulullah dari awal nanti berlanjut ya. Letak kota Mekah, jadi kota Mekah Nabi Muhammad lahir infonya di kota Mekah. Nah terus di sini pakaian orang Arab, penduduk asli Jazirah Arab yaitu adalah suku Baduy ya, suku Baduy. Nah terus berlanjut lagi di sini. Nah ini yang tadi Jazirah Arab tadi sebelumnya ya, buat pengingat lagi. Jadi dulu kota Mekah yang pertama membuat kota Mekah tuh yaitu Nabi Ismail alaihissalam ya. Terus di sini di Jazirah Arab juga ada yang dulu ya wilayah subur dulu ya. Ini Jazirah Arab sebagian besar merupakan jadi gurun pasir dan gurun berbatu. Kalau dulu yang di bagian Jazirah Arab ada wilayah yang subur lainnya yaitu bernama Najd. Nah wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasuk kemana-mana. Nah terus Najd juga terkenal sebagai penghasil gandum. Tuh Najd dan Yaman juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW. Nah itulah teman-teman video kali ini ya tentang letak kota Mekah dan Jazirah Arab. Mohon maaf ya teman-teman apabila saya dari penyampaian membacakan banyak salahnya sebagai ini mah ini juga sama-sama untuk belajar. Mohon maaf kalau misalkan ada komenan, silakanlah komen di bawah ya di kolom komentar ya, tujuannya sama-sama kita berkhairat ya, berlomba dalam kebaikan. Nah begitu teman-teman, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.